Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, mulia, Allah yang layak disembah, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala kegiatan kami. Oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kami dimampukan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat 13-14. Tertulis demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, John Ruskin, seorang penulis dari Inggris, pernah menyatakan bahwa ujian pertama dari seorang yang benar-benar hebat adalah kerendahan hatinya. Yang dimaksud bukan soal kerendahan hati dalam bentuk keraguan akan kekuatannya sendiri atau keraguan dalam mengutarakan pendapatnya. Tapi seorang yang benar-benar hebat memiliki perasaan dan pengertian bahwa kehebatan tidak ada pada dirinya dan bahwa mereka tidak dapat melakukan atau menjadi apapun selain daripada apa yang Tuhan ciptakan dan berikan atas mereka. Andrew Murray berkata, orang yang rendah hati tidak akan merasa cemburu atau iri hati. Dia dapat memuji Tuhan ketika orang lain lebih disukai dan lebih diberkati daripada dirinya. Dia tahan mendengarkan pujian bagi orang lain, sementara ia dikecilkan ataupun dilupakan. Orang yang merasa dirinya hebat seringkali punya 3 kelemahan, yaitu tidak taat, tidak sabar, dan tidak rendah hati. Dan kita belajar hari ini secara khusus dari apa yang terjadi pada Saul, seorang raja yang merasa dirinya hebat. 1 Samuel pasal 13 ayat 13-14 ini menyatakan kepada kita tentang suatu peringatan yang sangat penting, bagaimana kita hendaknya memiliki ketaatan kepada Tuhan, kerendahan hati dan kesabaran dalam hidup kita. Dalam konteks ayat ini, Nabi Samuel, seorang yang dipilih oleh Tuhan, menyampaikan teguran kepada Saul, seorang raja pertama atas Israel, karena tindakannya yang tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Saul telah disuruh oleh Samuel untuk menunggu kedatangannya sebelum memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Namun karena Samuel tidak datang-datang, Saul menjadi tidak sabar dan ia mengambil inisiatif dari dirinya sendiri untuk memberikan persembahan korban. Meskipun hal ini nampak sebagai suatu tindakan yang kecil atau di sisi lain kelihatan sebagai perbuatan yang baik, tapi apa yang dilakukan oleh Saul sebenarnya menunjukkan ketidaktaatan dan ketiadaan kerendahan hati. Konsekuensi yang serius terjadi bagi Saul karena tindakannya ini. Samuel menyampaikan bahwa kerajaannya tidak akan tetap karena Tuhan telah memilih orang lain yang berkenan di hatinya dan telah menunjuk orang lain itu untuk menjadi raja atas Israel. Ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini, yaitu bahwa ketika kita ada dalam situasi yang sulit, jangan pakai pikiran kita sendiri untuk bertindak, tapi tetap ikuti perintah Tuhan dan tunggulah dengan sabar sampai waktunya tiba. Taatlah
walaupun kita dalam keadaan yang sangat sukar. Saul di sini merasa dirinya hebat dan ia menganggap remeh jabatan Samuel sebagai nabi dengan mengambil peranannya untuk mempersembahkan korban. Sebenarnya di sini hakikat dari kesalahan Saul adalah ia tidak rendah hati, tidak sabar dan tidak taat. Ia berusaha mengambil hati Tuhan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesombongan tidak memberi solusi, melainkan persoalan. Tapi kerendahan hati akan membuka jalan. Siapa yang rendah hati, sabar dan taat, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan pada pilihan antara taat, sabar, dan rendah hati, atau tidak taat, tidak sabar, dan tinggi hati. Mari ambil sikap untuk taat, untuk sabar dalam keadaan apapun, dan jangan ambil tindakan yang tidak seharusnya kita ambil. Milikilah kerendahan hati, walaupun kita punya jabatan yang tinggi, atau merasa punya kehebatan di mata manusia. Jangan biarkan 3 kelemahan orang hebat seperti ini hingga pada kita, yaitu tidak taat, tidak sabar, dan tidak rendah hati. Prioritaskan kehendak Tuhan, ikuti petunjuk firman-Nya, dan percayai rencananya, sekalipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang terus mengajar kami, membentuk kami menjadi sempurna, sama seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuntun kami terus ya Tuhan lewat firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sabar dan taat pada kehendak-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, mengalir menyembuhkan yang sakit. Ada kuasa Tuhan yang termanifestasikan saat ini, sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan jalan keluar, mujizat yang ajaib dari Tuhan kami semua alami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.